Salam. Sekali lagi salam. Sebenarnya kalau hanya bilang salam kurang lengkap ya Bapak Mama. Kalau orang Ibrani, ini kan bahasa Ibrani. Orang Ibrani biasanya mengucapkan ada satu tambahan kata di belakang ya, yaitu Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Kalau shalom sendiri itu berarti apa? Damai sejahtera bagi damai sejahtera. Shalom sendiri damai sejahtera. Tapi kalau tambah Aleichem, maka dia berarti damai sejahtera bagi kamu. Kalau orang Ibrani mengucapkan itu biasanya dibalas begini. Wa Aleichem Shalom. Wa Aleichem Shalom. Artinya damai sejahtera bagi kamu juga. Bahasa Ibrani ini kalau kita perhatikan dia satu rumpunnya dengan bahasa Arab. Kalau salam orang Arab agak sama tapi berbeda sedikit. Orang Arab punya salam bilang assalam walaikum. Kalau orang Arab sebut begitu nanti dibalas bilang apa? Tahu ya? Orang diaspora. Ya, jadi kita coba ya. Bukan yang Arab punya. Kita coba yang Ibrani punya. Shalom Aleichem. Pintar. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu ribet ya sudah ketong salam sah. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini semuanya didasarkan pada tema mengasihi musuh. Mungkinkah? Mengasihi musuh mungkinkah? Saudara-saudara, barangkali kita menyadari bahwa dalam hidup kita di dunia ini memang kita punya orang-orang untuk kita kasihi. Tapi ada juga orang-orang yang belum kita kasihi. Dan ada juga orang-orang yang sulit kita kasihi. Kalau orang yang kita kenal baik, lalu orang yang berbuat baik kepada kita, barangkali gampang kalau kita mengasihi mereka. Amin kok. Tapi barangkali agak sulit kalau orang itu tidak kita kenal. Apalagi orang itu membenci kita atau mengasihi kita. Karena itu pertanyaan ini kembali menjadi sangat penting ya dari tema kita tadi. Mungkinkah kita mengasihi mereka? Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama mendalami tema ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan, baik dari pembacaan utama tadi ya dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 36 maupun juga nas pembimbing dari pertama Yohanes pasal 4 tadi. Mengasihi musuh. Yang pertama, apa itu kasih? Kalau bagi orang Kristen, saya dan saudara, orang yang rajin gereja, orang yang rajin ibadah, rajin baca Alkitab, omong tentang kasih, ini barangkali sudah di luar kepala. Secara sederhana saya mau bilang begini. Kasih itu kalau menurut Alkitab, sikap kita dan perbuatan kita memberi. Ya, ini secara sederhana saja. Menurut saya, yang saya baca dari Alkitab, pemahaman kita, sikap dan perbuatan untuk memberi, bukan menerima. Ya, bukan menerima. Apa yang diberi? Apa yang kita beri?
Saya mengajak kita membaca ya dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya. Apa yang kita beri? Kita lihat mulai dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Itu bilang bahwa Allah adalah terang. Maaf ya, 1 Yohanes 1 bukan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 1. Ini kita mau tahu apa yang diberi. Kasih itu memberi apa yang kita beri. Dari Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 bilang Allah adalah terang. Apa itu terang? Sebentar dalam Efesus 5 ayat 9 bilang begini. Kita lompat lagi ke Efesus 5 ayat 9 bilang begini. Terang itu hanya menghasilkan 3. Ya. Terang itu hanya menghasilkan 3. Efesus 5 ayat 9. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu ya. Kalau omong tentang terang, Allah adalah terang, maka terang itu menghasilkan menurut Efesus 5 ayat 3 kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tentu yang dimaksud adalah kebaikan dari hati lalu muncul lewat perbuatan. Yang dimaksud adalah keadilan, kebenaran dari hati lalu muncul dalam perbuatan. Jadi perbuatan selaras dengan hati. Nah, kemudian tadi dalam nas pembimbing yang kita baca 1 Yohanes 4, dia mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan melihat dari pembacaan kita tadi, Lukas 6, kasih itu dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, ayat 27 sampai 28 dia bilang begini, kasihilah musuhmu dengan cara apa? Pertama, berbuatlah baik. Ya, ayat 27. Lalu yang kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Lalu yang ketiga, berdoalah. Jadi kalau Allah itu kasih, lalu firman Tuhan ini mengajarkan, menyuruh kita untuk berbuat baik, memberi berkat, meminta berkat dan berdoa. Maka menurut saya begini, kasih dan terang itu sama dalam bahasa Alkitab. Kalau Allah adalah terang dan Allah adalah kasih, maka menurut saya terang dan kasih itu sama. Ya. Jadi kalau bilang Allah adalah terang dan terang itu kebaikan, keadilan dan kebenaran, maka sama. Kasih juga berbicara yang sama. Dan kembali ke pertanyaan tadi, kalau kasih itu memberi, maka inilah yang kita beri, ya. Yang kita beri adalah kebenaran, kebaikan dan keadilan. Amin kok? Ya. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan. Jadi sekali lagi ya, kasih secara sederhana adalah kita memberi. Dan apa yang kita beri itu dari hati muncul dalam perbuatan kita adalah kebenaran, keadilan dan kebaikan. Sampai di sini bisa mengerti kok Bapak Mama? Bisa kok? Kalau mengerti coba angguk. Selama saya jadi pendeta, saya perhatikan jemaat itu mengangguknya hanya ada 2. Kalau pendeta lagi berkhotbah. Angguk yang pertama itu naik turunnya sama cepat. Ini angguk yang pertama. Dan kalau kami berkhotbah lalu Bapak Mama angguk yang begini, naik turunnya sama cepat, kami senang. Tapi angguk yang kedua itu apa? Turunnya pelan-pelan, naiknya cepat. Jangan mengangguk yang kedua ini. Amin. Kalau mengerti angguk yang cepat. Sekarang apa itu musuh? Ya, saya bagi 2 ya. Yang pertama apa itu kasih. Lalu yang kedua apa itu yang dimaksud dengan musuh itu siapa? Kalau merujuk dari ayat 27 dan 28 tadi bilang musuh bagi kita itu adalah orang yang membenci kita, ayat 27. Ayat 28 bilang musuh itu adalah orang yang mengutuk kita. Dan selanjutnya masih dalam ayat 28, musuh itu adalah mereka yang mencaci, memaki kita.
Ya, ini Injil Lukas ini, ya firman Tuhan ini Tuhan Yesus ucapkan waktu itu memang pada saat kondisi orang Israel ya ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan ketika Tuhan Yesus datang dengan membawa ajaran kasih dan juga banyak pengikut, maka ini juga membuat bangsa Romawi juga sedikit terusik. Tapi bukan hanya bangsa Romawi, selain itu juga yang terusik dengan kehadiran orang Kristen pada waktu itu. Begitu banyak muncul murid-murid Yesus adalah juga orang tokoh-tokoh tua-tua Yahudi dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi ungkapan ini juga sebenarnya mau menggambarkan kondisi orang Kristen pada waktu itu, murid Yesus, bahwa setiap mereka yang mau mengikuti Yesus, ya, mereka akan dibenci, mereka akan dikutuk, mereka akan dicaci maki. Dan ini kira-kira pada waktu itu musuh-musuh, ya, bisa dikategorikan sebagai musuh dari murid-murid Yesus. Tapi izinkan saya juga memberi contoh tambahan tentang kenyataan hidup kita sehari-hari yang berbicara tentang selain tiga tadi, membenci kita, mengutuk kita, mencaci kita. Selain itu juga bisa ada ya muncul orang-orang yang juga ada di sekitar kita dalam kenyataan hidup kita sehari-hari yang juga bisa dikategorikan sebagai musuh kita. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus mengasihi mereka. Musuh yang seperti apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh itu artinya bandingan kita, tandingan ya. Lawan, berkelahi, bertengkar, berperang. Musuh menurut kamus juga artinya seteru. Musuh itu adalah suatu ancaman. Musuh itu merusak. Tapi izinkan saya menambahkan ya contoh-contoh tentang musuh kita dari pertama Korintus 13 ya. Itu berbicara tentang kasih juga kepada orang-orang yang barangkali tidak pantas kita kasihi, orang-orang yang menjadi musuh kita atau yang memusuhi kita. Kalau menurut pertama Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya, musuh itu adalah orang-orang yang bisa saja sehari-hari suka membuat kita tersinggung dan marah. Karena itu Rasul Paulus bilang, kasih itu jangan suka membuat orang tersinggung dan marah, melainkan harus sabar. Kepada orang yang suka membuat kita tersinggung, suka membuat kita marah, bukan kita balas tersinggung, bukan kita balas marah, tapi kita mengasihi mereka dengan kesabaran. Orang yang juga bisa berpotensi menjadi musuh kita adalah orang-orang yang tidak mau bermurah hati kepada kita. Kadang-kadang ini menyentuh hati. Kita berharap sesuatu kepada seseorang, minta sesuatu tapi dia tidak beri. Sebagai manusia pasti ada sedikit rasa di hati. Amin kok? Oh, dia kasih orang lain, dia tidak kasih saya. Dia tidak murah hati kepada saya. Tapi Rasul Paulus juga bilang bahwa kasih itu ya, walaupun orang tidak bermurah hati kepada kita, kita harus tetap bermurah hati kepada orang lain. Lalu yang berikut, yang bisa menjadi musuh kita dalam hidup kita sehari-hari adalah orang-orang yang suka iri hati dan cemburu. Iri hati dan cemburu. Ini bisa ada dalam hidup kita. Bisa saja teman kita. Teman kuliah kok, teman kantor kok. Tapi semoga dalam gereja tidak ada ya. Amin kok. Tapi ini bisa saja ada, iri dan cemburu. Dan kepada orang-orang seperti ini, kita bukan membalas mereka dengan iri hati dan cemburu, tapi kita membalas mereka dengan kasih. Kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Ya. Lalu yang berikut, yang bisa menjadi musuh bagi kehidupan kita sehari-hari adalah orang-orang di sekitar kita yang dia pekerja hanya sombong dan memegahkan diri. Enak kosong deh Bapak Mama kalau tiap hari ketemu jalan sama-sama dengan itu orang yang dia angka-angka dia pun diri, terus dia puji dia pun diri, dia sombong terus. Enak kosong deh. Enak kok. Saya yakin 1 jam saya jalan dengan itu orang, habis itu
dia jalan sendiri. Amin. Iya, karena orang yang memegahkan diri, orang yang menyombongkan diri, ujung-ujungnya apa? Dia akan anggap remeh kita. Kita ini kecil di mata dia. Dan ini tidak enak. Tapi terhadap orang seperti ini pun, Rasul Paulus bilang, kita tetap mengasihi dia. Juga ada orang yang berbuat tidak sopan kepada kita. Ya, mungkin sama dengan Injil Lukas yang tulis tadi ya. Ada orang-orang yang dalam kebersamaan dia suka mencari keuntungan diri sendiri lalu merugikan kita. Kita tidak membalas dengan cara yang sama. Kita tidak berusaha juga mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita mengasihi. Lalu juga jangan menyimpan kesalahan orang lain, tetapi sebaliknya kita diajarkan untuk menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu ada tertulis dalam Alkitab, kasih itu harus menutupi, kasih itu menutupi banyak dosa. Ya, Bapak, Mama, dan saudara-saudara. Ada orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Mereka bisa menjadi musuh kita. Silakan terjemahkan dan silakan renungkan ini masing-masing dalam pengalaman hidup kita. Baik di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, di tempat pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, ada juga orang yang bisa menjadi musuh kita, tapi mungkin ini kecil kemungkinan. Ini di luar konteks Alkitab juga. Ada tradisi di mana orang itu sebenarnya kita tidak musuhi. Orang itu mungkin kita tidak kenal juga. Tapi ketika kita datang di sebuah tempat, kita masuk sebuah kantor atau sebuah sekolah atau sebuah lingkungan yang baru, nanti ada orang yang ada datang duluan di kita bilang, nanti di sini bakawan dengan yang ini saya, tapi yang ini jangan. Di diaspora sini ada yang begitu kok? Ada kok? Tidak ada. Bapak Lakapu bilang tidak ada. Maksudnya adalah bahwa biar kita tidak kenal orang itu, tapi sekarang sudah dipengaruhi, akhirnya kita punya stigma yang buruk juga terhadap orang itu. Akhirnya kita tidak mau berkawan dengan dia. Dan kita anggap dia sebagai musuh. Nah, untuk hal seperti ini mengasihi dia dengan cara ketong bijaksana dan menelaah baik-baik, pelajari baik-baik orang, masing-masing orang punya sikap, tingkah laku dan perbuatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin masih ada banyak sosok atau potensi orang-orang yang bisa menjadi musuh bagi kita. Tapi mungkinkah kita mengasihi mereka? Firman Tuhan secara jelas mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, siapapun dia. Apa tujuannya? Tadi kita sudah sedikit belajar apa itu kasih dan siapa itu musuh. Dan sekarang apa alasan atau apa tujuan? Kenapa Tuhan Allah menyuruh kita demikian mengasihi musuh kita? Yang pertama, ketika kita mengasihi musuh, Alkitab mengatakan bahwa ini bagus untuk diri kita, ini bagus untuk kepribadian kita. Kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang sama seperti dia, ya kan? Dan dengan demikian, maka kita naik menjadi lebih mulia dari dia, bukan menjadi rendah. Amin. Kita akan diangkat. Ketika kita mengimbangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jahat dengan mengasihi, maka itu baik untuk pribadi kita. Tadi ayat-ayat bilang apa? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepadamu, kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kamu mengasihi orang yang baik kepadamu, lalu orang yang tidak baik kepadamu, kamu tidak mengasihi mereka, maka kamu akan sama saja seperti mereka. Yang kedua, tujuan kenapa Allah suruh kita mengasihi musuh kita adalah untuk kita memberikan kesempatan kepada musuh-musuh atau orang-orang yang tidak baik itu, ada kesempatan untuk mereka bisa berubah dan bertobat. Ya, saya ambil contoh dalam Matius 9
ayat 9 sampai 13 Tuhan Yesus lakukan ini kepada Matius, pemungut cukai. Waktu itu orang-orang marah, ya. Tuhan Yesus panggil itu pemungut cukai ikut dia. Nah, ini orang sudah dianggap sampah masyarakat, tukang korupsi, tukang tipu, peras, menindas. Orang banyak tidak setuju kalau Yesus makan dengan dia, bahkan berteman dengan dia. Tapi ternyata kemudian ketika Yesus panggil dia dan mengasihi dia, menerima dia, selalu ada kesempatan yang kedua. Itu kalimat yang bijaksana, ya toh? Hari ini kita jatuh dalam dosa, mereka berbuat salah, berikan kesempatan yang kedua. Karena pada diri setiap orang punya potensi, punya peluang dia bisa berubah menjadi baik. Amin. Jadi tujuan kita, Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh kita adalah supaya kita memberikan kesempatan agar mereka bisa berubah menjadi baik. Lalu yang ketiga, mengasihi musuh sebab apa? Pembalasan itu bukan hak kita. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 30, kutuk atau pembalasan itu kepada orang-orang jahat, orang fasik itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tugas kita hanya mengasihi. Nah, ini tujuannya. Dan pertanyaan paling akhir lagi bagi kita, ya, saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi musuh? Tadi itu kan semua nasihat. Tadi itu semua kan kata Alkitab. Tadi itu semua kan ajaran-ajaran. Tapi sekarang kita bertanya, bagaimana saya pulang dari sini, saya bisa mengasihi musuh saya? Bagaimana cara praktisnya? Susah kok gampang Bapak Mama. Kalau mungkin ada 2 mama di sini atau 2 nona di sini. Ini banyak mahasiswa kok. Ada 2 nona dong musuh, dong bakalai musuh dong son mau bakenal. Padahal dulu dong bakawan. Dong bakawan akrab, sonto gara-gara apa kok dong 2 musuh. Tiba-tiba satu kali tanpa sengaja dong ketemu di satu gang sempit. Su terlanjur jalan masuk di itu gang. Mau putar kembali justru bisa lah. Kira-kira bikin apa? Ada pemarah ini. Terpaksa jalan maju sah. Tapi waktu ketemu, satu lihat di kiri, satu lihat di kanan. Sambil lihat di kiri kanan dalam hati bilang apa? Satu bilang, lebih belia ini tembok daripada belia lu muka. Di sini ada begitu kok, sana ada. Tapi kalau berdamai, memaafkan dan mengasihi, dari jauh ketemu begitu pasti dong sulari cepat-cepat. Berpelukan dan apa? Cipika. Lalu bagaimana? Ya sepertinya kita mau bilang gampang kok susah. Susah gampang. Atau gampang susah. Tapi saya mau bilang begini. Susah kalau memang Anda hidup jauh dari Tuhan. Pasti susah. Kalau orang hidup jauh dari Tuhan, dia pasti susah mengasihi. Gampang kalau Anda tiap hari, tiap saat mau hidup dekat dengan Tuhan. Amin kok? Kenapa demikian? Karena orang yang hidup dekat dengan Tuhan, begini. Tadi firman Tuhan bilang Allah itu kasih, ya toh? Memang katong manusia ini berdosa. Pada diri kita tidak ada kasih, tidak ada. Alkitab berkata bahwa kasih itu dari Allah. Benar ya? Bukan dari kita. Nah, karena kasih itu sumbernya dari Allah, maka supaya kita sanggup mengasihi, termasuk mengasihi musuh kita, maka kita harus tinggal di dalam Allah yang adalah sumber kasih. Kita harus selalu terhubung dengan Allah. Amin kok? Saya beri contoh begini, ini lampu. Ini lampu menyala betul kok? Lalu karena ini lampu menyala, maka Bapak Mama bisa lihat saya pemuka. Betul kok? Kenapa bisa lihat saya pemuka?
Karena ada pancaran cahaya yang kena di sapu muka. Kalau ini lampu tidak menyala, gelap di sini, kita tidak bisa melihat. Betul kok? Lampu menyala, ada pancaran cahaya, ada cahaya kena sapu muka baru terpancar ke bapak mama, baru bapak mama bisa lihat sapu muka. Kasih itu seperti itu. Atau contoh sama juga lampu ini dia bisa menyala karena dia terhubung kepada sumber listrik. Benar ya? Kalau katongkas nyala kontak baru dia menyala. Kalau katongkas mati kontak dia tidak terhubung ke sumber listrik. Ya, kasih itu seperti itu. Maksudnya adalah bahwa katong manusia kalau hidup terhubung dengan Tuhan terus, maka kasih itu akan memancar kepada kita. Dan ketika kasih dari Allah itu memancar kepada kita, maka kasih itu bisa kita pancarkan kembali untuk memuliakan Tuhan, dan kasih itu kita pancarkan kembali kepada sesama. Nah, seperti itu. Dekat, terhubung, dan melekat kepada Tuhan. Dekat dan melekat itu seperti apa? Ini akhir khotbah sudah. Mohon maaf kalau terlalu lama ya. Belum bosan kok? Sekarang bagaimana saya terhubung dengan Allah? Bagaimana saya dekat dengan Allah? Bagaimana saya melekat dengan Allah yang sumber kasih itu? Dua saja toh. Yang pertama, selalu rajin baca firman Tuhan atau Alkitab. Tiap-tiap hari baca Alkitab, baca dan renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, sesibuk apapun kita. Bahkan orang Kristen harusnya baca Alkitab itu harus selesai loh, begitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu, bukan ya. Beda oh. Jangan sampai pendeta tanya, siapa yang sudah baca Alkitab habis? Lalu ada yang bilang, saya sudah baca Kejadian dan Wahyu, selesai. Bukan dan, tapi Kejadian sampai Wahyu. Kalau tiap-tiap hari kita membaca pasti bisa. Ya. Yang kedua, tekun berdoa. Doa itu, jadi kalau firman itu artinya Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengar. Dan ketika kita tekun berdoa, tiap-tiap hari kita berbicara dan Tuhan mendengar. Ya, dan ini yang kita lakukan tiap-tiap hari sehingga membuat kita terhubung dan melekat serta dekat selalu kepada Tuhan. Supaya pancaran kasih itu datang kepada kita untuk kita kembali pancarkan. Masih ada lagi yang terakhir sedikit, bagaimana berdoa. Alkitab bilang berdoalah senantiasa. Ya toh? Saya lupa di bagian mana kok. Ada di Alkitab ya. Berdoalah senantiasa toh? Atau berdoalah terus menerus. Berdoa terus menerus itu seperti apa? Doa bagi kita orang Kristen ini ada dua bentuk. Yang pertama doa secara hakikat. Maksudnya begini, doa secara hakikat itu kita bisa doa di mana sah. Ya, sambil Anda ada bekerja, Anda bisa angkat hati dan berdoa. Betul toh? Mungkin mama ada cuci atau masak bisa tetap angkat hati dan berdoa. Ya, itu doa secara hakikat. Ya. Dan doa yang kedua itu ini bicara tentang doa terus menerus ya, doa senantiasa diwujudkan dalam doa ini. Yang kedua adalah doa liturgis. Doa secara liturgis itu artinya begini. Kita doa di tempat khusus. Pada waktu khusus tertentu. Ya. Dengan sikap tubuh khusus tertentu. Dengan kata-kata dan dengan kalimat tertentu secara khusus. Itu doa secara liturgis. Ya seperti ini yang ketong ada lakukan ini. Ya, tempatnya khusus, waktunya khusus, sikap kita, sikap badan kita khusus, dan kalimat serta kata-kata kita khusus. Benar ya? Itu doa liturgis. Jadi ada dua. Yang pertama doa apa Bapak Mama? Doa hakikat. Yang kedua doa liturgis. Kalau orang sedang mengemudi, dia doa hakikat atau doa liturgis?
Ya. Kalau orang sedang mengemudi, jangan doa liturgis ya Bapak Mama. Karena nanti pas dia amin dia sudah got. Ya. Ada orang yang tanya begini, kalau begitu, kalau setiap hari saya aktivitas capek, kerja capek, belajar capek, capek begitu, tapi saya tetap harus berdoa. Boleh tidak? Saya doa sambil baring. Ada yang pernah begitu kok? Saya juga pernah. Boleh kosong dekat doa sambil baring. Itu doa apa? Doa liturgis, kok doa hakikat? Ya, apa kok doa sambil berbaring? Ya barangkali untuk Tuhan itu tidak apa-apa. Tapi bagi Anda bisa terjadi apa-apa. Maksudnya pasti doa son amin amin Bapak Mama. Nah, ya toh. Capek nah doa baring begini. Mungkin aminnya besok pagi. Jadi doa malam dan doa pagi gabung jadi satu. Nah, ini dua jenis doa yang bisa kita lakukan terus-menerus senantiasa agar kita tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menerima pancaran kasih, kita akan bisa mengasihi, mengampuni, memaafkan, menerima bagi musuh-musuh kita sekalipun. Inilah firman Tuhan, Tuhan menolong kita. Amin.